TNI turunkan pasukan ke Ambalat, perbatasan Indonesia dan Malaysia, ditulis oleh Jaya Wijaya dari siwa.com. Prabowo pernah berkata, seandainya pun, umpamanya kemarin saya yang presiden, saya lihat kok ini saya akan milih juga untuk kabinet saya. Intinya, dia berkata akan memilih menteri-menteri yang Jokowi pilih. Hal tersebut memang tidak mungkin terjadi, karena tidak mungkin kita kembali ke masa lalu di mana pemilihan presiden akan segera berlangsung. Kita juga bisa menaruh banyak kecurigaan dan berbagai teori konspirasi terhadap ucapan Prabowo tersebut. Namun di sini penulis mau mencoba objektif, karena selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan, sejauh yang penulis perhatikan pernyataan-pernyataan beliau selalu konsisten dalam membela Jokowi dan kabinetnya. Walaupun kadang gemes juga melihat Fadlizon yang masih sering menyerang Jokowi dan tidak pernah ditegur. Ucapan tersebut senada dengan ucapan Prabowo saat memuji tim kabinet Jokowi sebagai berikut. Saya bukan mau sok merendah, tapi kita ini satu tim. Kabinet itu satu tim, nggak ada orang yang bisa kerja sendiri. Kata Prabowo dalam wawancara khusus Kortesi DPP Partai Gerindra seperti yang dilihat Selasa 13 Oktober 2020. Lalu sebagai ketua dari partai yang tergabung dalam 7 fraksi pendukung Omnibus Law, Prabowo juga membela Jokowi dengan berkata bahwa Jokowi membuat Omnibus Law dengan niat baik terhadap rakyat kecil. Penulis setuju dengan Prabowo. Memang tidak mungkin menyenangkan semua pihak, namun coba kita melihat dari berbagai sudut pandang. Maka kita akan melihat bahwa Jokowi berusaha membuat agar undang-undang tersebut seimbang dan adil untuk semua pihak. Dari pernyataan Prabowo, yang mengejutkan adalah Prabowo mengatakan adanya pihak asing yang terlibat dalam penolakan Omnibus Law ini. Seperti kita tahu sekarang saja Indonesia sedang konflik dengan Uni Eropa soal pembatasan ekspor nikel. Lalu penolakan 35 investor yang tidak pernah investasi di Indonesia semakin menguatkan adanya campur tangan asing dalam penolakan Omnibus Law. Ucapan Prabowo semakin menjadi kenyataan ketika anggota parlemen Malaysia juga turut menolak Omnibus Law. Dan hari ini, sehari setelah Malaysia ikut campur tentang Omnibus Law, tampaknya semua semakin terbuka. Dengan memanasnya konflik Indonesia dan Malaysia di Ambalat, perbatasan Indonesia dan Malaysia tersebut menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Tidak tanggung-tanggung, hari ini TNI mengerahkan kapal perang di Ambalat. Indonesia tidak seperti era SBY lagi. Era Jokowi kali ini jangan harap ada yang bisa mengganggu kedaulatan Indonesia, termasuk Malaysia yang sudah banyak mencuri kebudayaan Indonesia pada era SBY, di mana sang presiden hanya bisa membalas dengan petikan gitar dan lagu berjudul prihatin. Dilansir dari Warta Ekonomi, Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut memperketat keamanan di perbatasan NKRI dengan Malaysia di perairan Ambalat. Tak tanggung-tanggung, beberapa unsur kekuatan TNI AL yang tergabung dalam Satuan Tugas Perisai Sakti 2020 dilibatkan untuk memperketat wilayah Ambalat. Dalam siaran tertulis TNI AL, Sabtu 17 Oktober 2020, ada 2 kapal perang sekaligus dikerahkan ke Ambalat, yaitu KRI Diponegoro 365 dan KRI Layang 635. Selain itu, satu tim dari Satuan Komando Pasukan Katak atau Kopaska juga dilibatkan dalam kegiatan itu. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, Prabowo adalah Menteri Pertahanan yang membantu Jokowi untuk mengurusi pertahanan negara. Penulis harus objektif dan angkat topi kali ini untuk Prabowo. Kesimpulannya, jangan kaget jika ke depan akan banyak campur tangan asing terhadap Omnibus Law ini. Karena ekonomi adalah siklus. Setelah pandemi ini, ekonomi akan kembali bergerak naik. Investor besar yang sekarang kebanyakan di Cina akan mencari negara lain dengan iklim investasi menarik. Kita tidak tahu kapan pandemi berakhir, tapi Jokowi sedang menyiapkan semuanya demi menyambut Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia sesuai prediksi banyak ahli di dunia. Mungkin ketika saatnya datang, Jokowi sudah tidak menjabat. Mungkin nanti penggantinya yang akan mendapat pujian. Sementara Jokowi saat ini menerima hinaan bertubi-tubi. Jokowi rela terhina bagi orang miskin dan teraniaya agar Indonesia bisa menjadi negara maju. Siapa yang mau mendukung Jokowi? Mari bersama penulis suarakan kebenaran. Dan untuk kadal gurun yang selalu melihat keburukan Jokowi, hanya ada satu kata, lawan. Pengamat politik oposisi Tony Rashid tentang seruan revolusi HRS, bullshit besar, ditulis oleh Erika Ebener dari siwa.com. Prabowo itu adalah musuh bebuyutan Jokowi di 2 ajang Pilpres. Tapi ketika Prabowo dihadapkan pada situasi dan kondisi di mana dirinya harus memilih 2 pihak, yaitu kawan atau lawan, Prabowo mantap untuk memilih lawannya ketimbang kawannya, yang sudah mendukungnya selama berjuang memperebutkan kursi kepresidenan Indonesia. Pilihan Prabowo untuk berbalik mendukung Presiden Jokowi bukan tanpa alasan dan hujatan.
Mungkin bagi pihak yang sampai sekarang bertahan menjadi oposisi, Prabowo dipandang sebagai politikus rendahan. Namun bagi Prabowo, hanya rasa nasionalisme yang mampu menyelamatkan Pancasila, bangsa, dan negara Indonesia. Padahal kalau Prabowo mau dan niat, dia bisa saja terus bertahan dan terus ikut membuat kekacauan bersama 4 kelompok musuh Jokowi, memporak-porandakan negara, memecah belah bangsa sampai Prabowo berhasil menjatuhkan Jokowi dan menjadi presiden Indonesia. Namun apa artinya menjadi presiden ketika Indonesia sudah hancur berkeping-keping, tingkat pertumbuhan ekonomi jatuh ke titik terendah, mental birokrasi semakin parah, jumlah pengangguran membuncah, belum lagi pergolakan politik di antara kelompok pendukung dirinya dan kelompok partai politik lawannya. Jadi pilihan Prabowo untuk bergabung dengan Jokowi jauh lebih bijaksana dan menguntungkan. Dengan menjadi orang dalam pemerintahan, Prabowo bisa melihat dan menyaksikan langsung dari dekat Indonesia bergeliat meninggalkan kemonotonan, melihat, menyaksikan, dan merasakan bagaimana negara diserang dari berbagai arah, bagaimana semua kebijakan, program, peraturan dan undang-undang baru yang sedianya untuk rakyat dijadikan bumerang karena pelintiran. Prabowo juga bisa melihat dan menyaksikan bagaimana Jokowi bisa bertahan terhadap serangan-serangan brutal sambil terus melakukan pembangunan, menginstruksikan jajaran menterinya untuk tidak mencampuri dan mengomentari peperangannya dengan pihak-pihak oposan. Prabowo bahkan terlihat bangga saat menyatakan bahwa di bawah kepemimpinan Jokowi, perekonomian Indonesia berada pada level 15 dari 200 negara lebih yang ada di dunia. Dan semua yang Prabowo saksikan dan nyatakan membuat rakyat Indonesia tak punya alasan untuk merasa harus melakukan revolusi. Indonesia sudah berjalan di trek dan arah yang benar untuk kemajuan. Jadi apa yang sebenarnya FPI maksudkan tentang Habib Rizik Syihab akan memimpin revolusi jika dia pulang ke Indonesia? Revolusi apa dan untuk siapa? Menurut pengamat politik oposisi, Tony Rashid, kalau dihubungkan dengan sejumlah narasi HRS selama ini, maka revolusi yang dimaksud adalah revolusi Jokowi mundur. Walaupun hal tersebut tidak begitu mengejutkan. Kenapa? Karena revolusi Jokowi mundur sudah lama didengungkan, dan sampai hari ini Jokowi masih tetap presiden dan tidak mundur. Menurutnya ada kalkulasi politik mengapa kabar kepulangan HRS dihembuskan saat demo menolak UU Omnibus Law. Hal ini karena, katanya, demo atas UU Omnibus Law adalah situasi di mana kekecewaan rakyat berada pada titik paling puncak karena mampu menyedot perhatian dan emosi seluruh elemen bangsa, mulai dari pelajar, mahasiswa, buruh, kaum akademisi, dan umat Islam. Semua turun ke jalan. Pada analisanya, Tony Rashid malah mempertanyakan keberpihakan TNI dan dia akan menganalisa kemana TNI berpihak secara terpihak. Di sini saya mulai melihat Tony ternyata mengidap penyakit oposisi yang biasa berpura-pura tidak paham apa yang menjadi kewajiban utama TNI terhadap negara. Namanya analisa politik dari pengamat politik yang pro pada oposisi. Dia memandang bahwa seluruh kejadian demo atas UU Omnibus Law adalah satu kesuksesan karena mampu menghadirkan jumlah massa yang begitu besar, tapi tidak menempatkan pertimbangan adanya hoax-hoax atas isi UU Omnibus Law yang sebenarnya adalah pemancing utama dari kehadiran massa di jalan. Padahal, Prabowo saja yang mantan oposisi sejati, mantan musuh bebuyutan Jokowi, menyatakan adanya hoax-hoax atas isi dari pasal-pasal UU Omnibus Law, dan Prabowo tahu hampir semua pendemo ternyata tak membaca pasal-pasal yang didemokan. Pada analisanya atas penangkapan tokoh-tokoh dan peserta demonstran, Tony Rashid menyatakan bahwa hal tersebut bisa menimbulkan dua kemungkinan, yaitu mampu meredam demo seperti peristiwa penangkapan tokoh-tokoh dan peserta demonstran sebelumnya, atau sebaliknya, justru mendorong eskalasi demo makin besar, yang akan menjadi persoalan serius buat rezim saat ini. Dalam situasi seperti itu, kepulangan dan kehadiran HRS di tengah berlangsungnya demonstrasi bisa memberi efek kejut. Bahkan revolusi ala HRS tidak menutup kemungkinan bisa terjadi. Dan bagian ini yang saya bilang bullshit besar. Apalagi kemudian Tony Rashid juga mengatakan bahwa HRS tak punya ambisi untuk menjadi presiden Indonesia. Well, tentu saja HRS tidak akan bersikap seperti Gatot Nurmantio atau Anies Baswedan yang terus terang memperlihatkan ambisinya menjadi presiden Indonesia, karena sampai 2024 kesempatan itu tidak ada. Tapi ketika kursi orang nomor 1 di Indonesia terbuka bagi siapa saja, HRS bisa jadi yang terdepan. We never know, kan? Apalagi usia HRS terhitung masih muda. Kalau ditawari, masa ditolak? Jadi presiden Indonesia loh. Bisa menjadi pencapaian tertinggi karena selama 75 tahun hanya 7 orang yang berkesempatan meraih posisi tertinggi di Indonesia. Mengapa analisa politik Tony Rashid yang merupakan pengamat politik adalah sebuah bullshit besar?
karena Tony mengabaikan keberadaan dan peran seluruh rakyat Indonesia yang selama ini menjadi the silence of majority. Di samping pengabaian Tony terhadap hoax yang menjadi pemicu utama orang menjadi demonstran. Sebuah revolusi akan terjadi jika seluruh rakyat Indonesia mendukung dan mengakui bahwa demonstrasi yang dilakukan adalah sebuah demonstrasi sungguhan dan bukan sebuah demonstrasi abal-abal yang dilakukan atas dasar pesanan para bandar demo dan dilakukan oleh para peserta demo bayaran. Sejarah juga mencatat bahwa rakyat Indonesia tidak pernah berencana untuk melakukan revolusi. Karena kalau niat itu ada, mungkin demonstrasi besar-besaran sungguhan yang terjadi di tahun 98 akan berakhir dengan revolusi. Apalagi saat itu, aksi demonstrasi sepenuhnya didukung oleh rakyat Indonesia, tapi itu tidak dilakukan. Rakyat Indonesia lebih memilih untuk melakukan reformasi ketimbang revolusi. Katakan, HRS pulang dan revolusi digaungkan dengan alasan-alasan yang dihoaxkan. Saya ingin tahu, dari 1 juta peserta demonstrasi yang katanya datang dari seluruh elemen bangsa, berapa peserta demonstran yang siap melihat negara Indonesia masuk pada kancah peperangan dan kehancuran? Yang ada, mereka yang bersedia melakukan revolusi adalah orang-orang yang disepakati atas sejumlah bayaran lebih besar dari bayaran yang pernah diterimanya untuk melakukan pengerusakan di tengah demo, dan si pihak pendana akan all out dalam menciptakan hoax-hoax yang brutal untuk menyulut kerusuhan nasional. Namun demikian, tetap saja revolusi itu tidak akan pernah terjadi di Indonesia karena rakyat bersama-sama dengan pemerintah, Polri dan TNI akan merapatkan barisan dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia tetap menjadi negara yang aman, tenang, dan damai. Masih sangat banyak para tokoh nasional, pejabat, pemimpin, dan tokoh agama yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Orang-orang yang syahwat ingin berperang karena mereka belum tahu rasanya berada di tengah kancah peperangan, lalu ingin merasa jadi jagoan atau dianggap pahlawan, walaupun harus melakukan kekonyolan sekelas ketololan generik kualitas prima. So kawan, jagalah Indonesia. Jangan sampai ada pihak yang membuat tanah tempat kaki kita berpijak berubah menjadi tanah tanpa harapan. Mati sia-sia kita kalau akhirnya tak ada yang bisa diwariskan pada anak dan cucu kita di masa depan.